A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kisahnya Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang dia dipanggil oleh Allah ke Sidratil Muntaha, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini kalau diceritakan dalam suratnya 17 ayatnya 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Jadi kata Allah diceritakan di ayat ini yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Jadi subhanalladzi asra bi'abdi, berarti abdi itu hamba. Jadi dari mana Allah itu memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, dari Mekah ke Madinah, ke Palestina. Sebagaimana kedua tempat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu barangkali kalau untuk negeri Mekah itu, di Mekah orang tuh jutaan orang yang mau berangkat ke sana, mau menunaikan ibadah umroh, mau menunaikan ibadah haji. Sementara di negara-negara lain jarang sekali seperti negara Mekah. Makanya ini adalah diberkahi oleh Allah, berkah atau berkesinambungan. Meskipun tanahnya yang tandus, gunung-gunung batu, padang pasir, tetapi seluruh buah-buahan, makanan, semuanya ada, komplit. Ada semua, tidak ada yang tidak ada. Padahal di sana tidak ada pohonnya, kecuali yang sering kita lihat itu pohon kurma. Tetapi buah apa saja tidak ada, semua ada. Mau pisang ada, jeruk ada, mangga ada, durian ada, bahkan sayur mayur pun ada. Di Bin Daud kita masuk ke supermarketnya Bin Daud itu komplit ada semua, bahkan daun tumar pun ada. Nah inilah makanya kan Allah diberkahi oleh Allah. Begitu juga apalagi yang diberkahi air Zam-Zam. Meskipun orang berjuta-juta minum air Zam-Zam, bahkan bawa pulang lagi ke negerinya masing-masing, tetapi air Zam-Zam tidak pernah kering. Musim hujan gak pernah kebanjiran, musim panas dia pun tidak kering. Nah inilah bahwa di negeri Mekah itu sudah dijanjikan oleh Allah, dia diberkahi oleh Allah. Begitu juga di Palestina. Nah ini Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini di malam hari.
di malam hari, di satu malam, bukan saja sampai ke Masjidil Aqsa, tapi di Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha. Guna apa? Untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Masyarul muslimin yang berbahagia. Nah ini Isra. Isra itu adalah perjalanan. Mi'raj itu naik dari Sidratil Muntaha, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha di langit yang ke-7. Di mana diterangkan, coba kita lihat suratnya, surat An-Najm, surat 53, ayatnya dari 13. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini Nabi kita Muhammad melihat malaikat Jibril itu, dan dia langsung melihat malaikat Jibril di Sidratul Muntaha. Di mana di Sidratul Muntaha itu, kalau kita lihat ayatnya dari ayat 13, bahwa kata Allah, dia melihatnya itu dengan rupa yang asli. Di mana dia melihatnya? Di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di dekat surga. Nah inilah di dekat surga. Loh kok bisa? Kenapa? Kenapa kok Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sudah jauh. Dari Masjidil Aqsa sampai naik lagi ke langit yang ke-7 di Sidratul Muntaha itu juga jauh, sangat jauh sekali. Tidak mampu kalau ditempuh oleh manusia, ukuran manusia. Nah makanya Nabi kita Muhammad pas dia cerita itu didustakan. Pembohong, tapi ada satu yang mengakuinya, yang membenarkannya. Siapa? Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu sodakta. Benar apa yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Ya memang kalau menurut akal manusia, logikanya manusia tidak mungkin. Contohnya, kita lagi duduk mungkin barangkali di Jakarta, di dalam kamar, kemudian kita mau berangkat ke bolehlah ke Kalimantan. Kemudian waktu kita mau berangkat ada semut masuk ke kantong. Tiba-tiba sampai di Kalimantan, semut ini keluar melihat-lihat, oh di sini Kalimantan. Kemudian dia balik lagi ke kantong kita pulang lagi, terbang lagi ke Jakarta. Nah sampai di Jakarta, semut-semut yang lainnya nanyain, lu kemana aja katanya? Kemarin kok menghilang? Kita udah nyari kemana-mana, mengajak pergi kemana-mana kok nggak ada. Kata si semut yang ini, saya semalam ke Kalimantan. Yang benar aja ngomong-ngomong. Yang benar lah ngomongnya. Masa kamu ke Kalimantan, orang kamu ke situ saja nggak bisa? Gimana? Itu kan jauh. Iya kalau menurut akal semutnya seperti itu. Nah begitu juga Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Makanya orang tidak percaya ini bahwa dia ini diberangkatkan dibawa oleh malaikat Jibril. Bukan mimpi, abdi. Subhanallazim, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya abdi. Abdi itu hambanya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa, di sana Allah tuh ingin di sana di kedua tempat itu diberkahi oleh Allah. Nah ini yang Isra, ini yang Mi'raj. Nah kalau kita lihat lah gimana jangkauan malaikat itu, karena malaikat itu punya sayap. Malaikat itu punya sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah ini sayapnya malaikat. Makanya kalau kita lihat suratnya 35, surat Fatir ayat 1. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Langit, bumi, Allah yang menciptakan. Segala puji. Dan juga dia menciptakan malaikat-malaikat yang mengurus semua urusan kita yang ada di bumi ini. Malaikat itu punya sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Sama seperti rakaatnya orang sholat 2 rakaat, sholat subuh. 3 rakaat, sholat maghrib. 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, isya. Sama itu. Nah inilah. Ya wajarlah kalau malaikat itu punya sayap, 1 sayap saja dia berapa, apalagi ada yang punya 4. Inilah
malaikat-malaikat Allah yang diutus oleh Allah. Kenapa Allah itu mengutus malaikat Jibril untuk membawa Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW ke Sidratil Muntaha, ingin menyampaikan sesuatu. Kalau berita-berita yang lain, firman-firman Allah yang lain, atau wahyu yang lain, dia disampaikan real, sampaikan ini kepada Muhammad. Real, sampaikan ke Nabi Muhammad. Berarti namanya yaitu malaikat Jibril. Tetapi giliran yang ini, kenapa Allah suruh malaikat real bawa Muhammad kemari? Malaikat Jibril bawalah Muhammad kemari. Kemana? Menghadap kepada Allah. Nah disitulah setelah dia sampai ke Sidratul Muntaha, dia berhadapan bersimpu dengan Allah, tetapi nggak melihat langsung. Dia ada batasnya, ada hijaban masturonya, ada tabirnya yang memisahkan langsung. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Ini kata Nabi kita Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata Allah yang menyambut, mengucapkan selamat kepada Nabi. Semoga berkah Allah selalu terlimpah kepada kalian. Langsung Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW menyambutnya dengan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Dan dia langsung menyambutnya, bukan dimakan sendiri, tapi dia mendoakan orang seluruh. Dia 90 derajat ke kanan, 90 derajat ke kiri, didoakan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ini kepada oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah menyampaikan. Nah setelah ini baru turunlah surat 17 ayatnya 78. Inilah perintah sholat 5 waktu. Makanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Makanya kata Allah, dirikanlah sholat mulai dari tergelincir matahari sampai gelap malam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya. Dan dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat, tapi subuhnya yang awal waktu. Nah inilah Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, gunanya untuk menyampaikan berita wahyu, perintah sholat 5 waktu. Makanya kita itu sebenarnya sholat 5 waktu itu sangat penting sekali, wajib. Jangan sampai tidak, karena wahyunya pun turun di Sidratul Muntaha. Nah kalau sudah turun perintah sholat 5 waktu, bagaimana nasibnya tahajud, sholat tahajud? Dulunya kan sebelum sholat 5 waktu yang diwajibkan itu sholat tahajud. Makanya setelah sholat 5 waktu, perintah sholat 5 waktu ini, sholat tahajud jadi sunat. Tapi sunatnya muakkad, sangat sekali, sunat muakkad. Makanya dilanjutkan ayat berikutnya 79-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam laksanakanlah kamu untuk sholat tahajud. Dengan sholat tahajud itu untuk mengusir jiwa. Laksanakan sholat tahajud adalah sebagai ibadah tambahan. Sunat tahajud itu adalah salah satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat harkat derajatmu ke tempat yang terpuji, maqamam mahmuda. Makanya sayang kalau kita tidak sholat tahajud. Malam tetap berlalu. Meskipun besok malam ada lagi malam, tetapi udah beda, tanggalnya beda, tahunnya juga udah bisa beda. Makanya sayang kalau kita melalui malam tidak bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Sampai-sampai kata Allah, doanya pun redaksinya dari Allah ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah,
masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Jika aku punya kesulitan, berikanlah aku jalan keluar yang benar. Dan berikanlah aku kekuatan, kekuasaan yang dapat menolong diri. Ini doanya. Kalau kita belum bisa doa yang lain. Kemudian kata Allah, kalau orang ini sudah sholat 5 waktu tahajud doa ini, maka kata Allah, waktu ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran itu datang, kebatilan itu akan lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu akan pasti lenyap. Nah ini. Sebagaimana, jadi mana yang benar, ya cita-cita kita benar, keinginan kita benar, langkah kita benar, ucapan-ucapan kita benar. Sementara kebatilan-kebatilan itu mungkin barangkali kita selama ini suka ngerumpi lah, suka jelekin orang, atau suka ngambil ngomong-ngomong yang nggak benar, atau cita-cita yang nggak benar, itu kan hilang dengan sendirinya. Kalau kita diawali dengan tahajud 5 waktu tahajud doa ini. Tapi supaya kita istiqomah untuk melaksanakan tahajud ini, kita harus ngaji. Makanya kata Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Qur'an obat, Al-Qur'an syifa. Bukan saja syifa tapi rahmat, kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, wala yazidu zalimina illa khasara, tapi bagi orang-orang zalim, dia datangi Al-Quran, dia rugi. Nah ini, cuman kalau kita cuma sholat 5 waktu dan tahajud saja, belum megang kalau enggak infak. Makanya diterima kalau suratnya itu, kalau kita lihat suratnya surat 8 ayat 2, 3 dan 4. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat suratnya 8 ayat 2, 3 dan 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Apabila dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Tetapi ini kan pekerjaan hati. Kita tidak bisa melihat bahwa orang itu disebut nama Allah gemetar hatinya, dibacakan ayat Allah bertambah imannya, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Kita nggak bisa lihat. Tapi ada 2 tanda bagi orang itu disebut nama Allah gemetar hatinya, dibacakan ayat Allah bertambah imannya, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Tandanya ada 2 apa? Allazina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang selalu melaksanakan sholat. Setelah dia melaksanakan sholat, yang paling kurang 5 waktu tadi, wa bimma razaqnahum yunfikun, setiap dapat rezeki dia tidak lupa keluar infaknya. Terima kasih. Nah, orang yang sudah melaksanakan 2 ini, maka kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Pertama, garansi dari Allah, mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Yang kedua, lahum darajatun inda rabbihim, Allah angkat harkat derajatnya. Yang ketiga, wa maghfiratun, diampuni dosa-dosanya. 3, diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, dosa ingat, dosa nggak ingat, dosa sengaja, dosa nggak sengaja, dosa sama mertua, dosa sama teman, dosa sama tetangga. Yang keempat, wa maghfiratun wa rizqun karim, Allah beri rezeki yang berkah. Berkah itu adalah berkesinambungan. Dia mengamalkan 2, dapat 4 hadiah dari Allah. Pertama, mereka itulah orang yang beriman yang sebenarnya. Yang kedua, diampuni dosa, diangkat oleh Allah harga derajatnya. Yang ketiga, diampuni dosanya. Yang keempat, dia dapat rezeki yang berkah. Mudah-mudahan dengan sekilas
cerita tentang Isra dan Mi'raj yang kita kaji pada kesempatan ini. Inilah bahwa Allah ingin memperjalankan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha di satu malam ini untuk menyampaikan perintah sholat 5 waktu. Oleh karena itu, janganlah kita sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Ingatkan saudara kita, ingatkan teman kita, ingatkan anak-anak kita, ingatkan orang di sekitar kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai tidak. Kalau enggak, nanti Allah marah. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.